Lisa-chan. Hari ini aku mau ajak makan daging. Yeah. Daging spesial. Oke. Aku mau masak untuk Lisa-chan desu. Yeah. Tapi kalau waktu masak dagingnya boleh nggak dicuci? Boleh? Nggak tahu. Kalau aku sih biasanya dicuci. Cuci kan aku juga. Iya. Gimana? Tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Nggak tahu ya? Nanti aku tanya ke chef ya. Tanya ke chef. Oke, jadi kalau penasaran ikuti aku aja ya. Oke, di sini. Ikimashou. Ditraktir ya. Ya. Tuh. Yuhu, makan smoke beef brisket lagi nih guys. Buat para pecinta daging atau karnivor, pasti tahu dong dengan menu yang hits ini. Yap, daging brisket asap atau biasa disebut Texas Smoke Brisket. Emang punya rasa dan aroma yang khas, yang pastinya enak buat dimakan ketika kumpul bareng keluarga maupun teman-teman. Gak cuma bisa disantap langsung, daging brisket asap ini juga bisa diolah menjadi isian croissant khas Prancis loh. Duh, pasti enak ya guys. Baru lihat menunya aja, rasanya udah ada di lidah tuh. Yummy. Eits, tapi sabar dulu ya guys. Kali ini Genki sudah ada di salah satu smokehouse di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Genki bakal ikutan membuat daging asap asal Texas, Amerika ini nih. Loh, Kak Genki ngapain tuh? Waduh, mulai halu nih. Genki, sadar. Apa jangan-jangan dia sudah mulai lapar ya? Hahaha. Apa itu? Lagi pijit. Salah. Ini. Salah. Karena dia capek, lagi capek. Pijit. Ya, sakit kah? Gimana? Ini Sarah? Oh, itu kurang bagus. Kurang bagus? Iya. Gimana? Caranya gini. Oh. Pertama buka dulu di sini. Buka? Ada yang keras atau enggak, pegang dulu tengah-tengah. Oh, Terus gitu. Gini. Gini? Iya, dilenturin. Oh, Nah, udah gini baru dibalik. bari? Iya, dibuka. Oh. Ada yang keras enggak? Nih, baru dibalik dari sini. Oh. Wah, ini Nah. apa ya? Lemak. Ini kebetulan brisketnya Kris. brisket lean. Jadi dia 40% buat lemaknya, 60% buat dagingnya. Oh, gitu. Iya. Ini berapa kilo ya ini? Ini 7 kilo 800 gram. 7 kilo. Kilogram ya. Besar Iya. Ih. Jadi udah jelas ya guys, teknik memijat daging sebelum dimarinasi itu sangat penting. Selain membantu melenturkan tekstur daging, memijat juga dapat membuka pori-pori daging agar nantinya bumbu dapat lebih meresap ke dalam tuh. Sebelum diberi bumbu marinasi, ada baiknya kita balurkan dulu minyak ke daging. Selain sebagai pengikat bumbu, minyak juga berfungsi untuk menjaga kelembaban daging agar tidak mudah gosong. Selanjutnya, kita oleskan mustard supaya aroma dagingnya makin enak. Mustard adalah salah satu rempah yang berasal dari biji tanaman yang sudah diolah. Bumbu yang satu ini rasanya agak sedikit pedas dan menyengat di lidah. Hampir mirip dengan wasabi gitu guys. Jadi selain aromanya yang khas, ternyata mustard juga dapat membuat tekstur daging jadi lebih lembut tuh. Mantap! Jangan lupa tambahkan garam ya guys, supaya rasanya makin gurih. Oh iya, kalau berat dagingnya 7 kg, pastikan garam yang digunakan sekitar 20 gram tuh. Taburi ke seluruh bagian, lalu pijat-pijat kembali dagingnya supaya bumbunya meresap sampai ke dalam. Setelah itu, baru deh kita taburi spicy powdernya. Bumbu yang satu ini nih yang bikin si daging jadi lebih berasa. Spicy powder terdiri dari lada hitam, bawang putih, garam, paprika, dan beberapa rempah lainnya yang ditumbuk menjadi satu. Sesuai namanya, bumbu ini dominan pedas. Tapi bukan pedas cabai ya, tapi lebih ke pedas rempah. Pukul-pukul daging secara perlahan supaya bumbunya lebih meresap. Oh ya guys, ngomongin soal daging, boleh nggak sih daging dicuci sebelum diolah? Kayaknya nggak boleh deh. Soalnya nanti mesin cucinya bau daging. Beneran? Aku nggak tahu, nggak pernah masak daging. Duh kak, yang ditanyakan cuci daging, masa pakai mesin cuci? Kalau nggak tahu nggak boleh ngasal ya, nanti diomelin mama loh. Nggak boleh, karena air yang digunakan untuk mencuci daging biasanya akan menyebabkan penyebaran bakteri. Dan apabila daging itu sudah terkena air, maka tidak akan pernah bisa dicuci berkali-kali dan tidak bisa menghilangkan bakterinya. Tapi kalau mau daging itu dicuci nggak apa-apa juga, dikasih shampoo, dikasih sabun, dan dikasih parfum. Jadinya daging itu tetap wangi. Wah, jawabannya bagus banget nih guys. Tapi kok kayak lagi baca ya? Jangan-jangan
Jawabnya sambil lihat mah Google nih. Jadi curiga. Oh, Chef, aku mau tanya. Daging itu sebelum diolah, boleh Iya. nggak dicuci? Oh, tidak boleh. Kenapa? Iya, karena satu menghindari bakteri. Air itu kalau sedang dibiarkan masuk bakteri juga dan dia cepat busuk. Iya. Serius? busuk, iya. Aku sering Jadi cuci. ketika dia nyembeli, langsung kalau seandainya banyak airnya dia dipakai tisu, baru masuk freezer. Oh, itu gitu. yang bagus itu. Jadi dia lebih rasanya lebih kelihatannya lebih bagus lagi ya. Gitu. Oh gitu ya? Iya. Baru tahu. Oh, nggak boleh dicuci, nggak boleh dicuci. Nggak boleh dicuci. Nggak boleh dicuci, oh, langsung pijit. Nah, udah jelas ya guys. Jadi jangan pernah mencuci daging ketika mau masak. Apalagi mencuci daging terus menyimpannya di lemari pendingin. Kalau semua daging telah terlumuri bumbu, sekarang tinggal kita asapi selama 18 jam deh. Lumayan lama ya. Soalnya kalau sebentar, nanti yang ada dagingnya tidak matang guys. Untuk mengasapi daging brisket, kayu yang kita gunakan adalah kayu rambutan. Selain memiliki serat yang padat, kayu rambutan juga memiliki aroma yang khas yang dapat menambah cita rasa daging brisketnya guys. Kalau di Texas, Amerika, biasanya mereka menggunakan kayu oak, cherry, dan apel. Karena di Indonesia agak sulit mendapatkan kayu jenis itu, akhirnya diganti dengan kayu rambutan. Metode memasak menggunakan asap memang sudah ada sejak dulu ya guys. Selain prosesnya yang cukup lama, panas yang dibutuhkan juga harus konstan tuh, sekitar 250 derajat Celcius. Nggak boleh terlalu panas atau sebaliknya. Kayu yang digunakan juga tidak boleh terlalu kering, karena dapat membuat aroma daging terlalu smoky. Wah, ribet ya guys. Emang udah paling bener, kita tinggal datang ke salah satu smoky house, pesan, dan makan deh. Kalau disuruh buat sih, kayaknya bakal mager banget ya. Few moment later. Tara, nggak usah nunggu lama-lama, ini sudah ada daging brisket yang diasap selama 8 jam. Eits, ini belum matang sempurna ya. Hanya saja harus kita bungkus dengan aluminium foil, agar air yang ada pada daging tidak keluar semua, alias tetap juicy. Tapi ini juga mau boleh makan ya? Wah, Bisa silakan. makan. Kalau seandainya satu, ini masih ini- medium well. Oke, Iya. ini aja. Yang sapi, ini sapi. Yes. Makan. Sugoi! Enak! Enak! Macam-macam rasa wangi. Wangi rambutan. Wah, tuh potong dulu ya? Potong dulu. Wah. Wah, padahal ini masih medium well ya. Tapi kayaknya Gengki suka banget tuh guys. Kalau dilihat dari dagingnya, sisi luar daging sih emang terlihat sudah matang ya. Hitam, sedikit kering, dan agak terlihat gosong. Padahal sih itu bukan gosong ya guys. Hitam ini efek dari bumbu yang menyelimuti daging tadi, atau biasa disebut bark. Sedangkan bagian dalam daging masih terlihat mentah dan smoke ringnya belum terlihat. Wajar aja guys, ini baru diasap selama 8 jam. Masih ada sisa 10 jam lagi sampai daging benar-benar matang sempurna. Semangat! Tara, ini dia. Smoke beef brisketnya sudah jadi. Selain dihidangkan langsung dengan kentang goreng, irisan daging asap ini juga dijadikan isian croissant guys. Cara buatnya simple. Potong croissant menjadi 2 bagian seperti ini. Panaskan di microwave supaya teksturnya kembali lembut. Untuk isiannya bisa kita tambahkan scramble egg juga ya, supaya makin mantap. Yuhu, semua menu smoke beef brisketnya sudah siap nih. Waktunya kita makan. Hai Risa-chan, silakan deh. Aduh, lama banget. Lama, tapi ini enak banget. Ya, aku kasih bumbu dan bakar 18 jam. Lama banget. Lama banget kan? Aku 18 jam mau pikir kamu terus. Pikir kamu terus, Res. Ya udah, aku mau makan aja. Pasti enak. Oke, aku coba ya. Mau udah masukin.
Lama tapi enak. Betul, betul, betul. Wah, kelihatannya enak-enak semua ya guys makanannya. Tuh, Lisa sama Genki aja lahap banget makannya. Semuanya nih enak banget. Tapi aku takut gendut. Jadi nggak mau banyak-banyak. Oh, tapi sebenarnya ada banyak ya takut makan banyak daging itu. Tapi kalau makan benar nggak jadi gemuk. Karena manusia itu satu hari butuh minimal 100 gram daging. Oh, oke. So, jadi setiap hari makan daging juga nggak apa-apa. Apa, Pak? Oh, ya udah kalau gitu. Tadi kayaknya aku baru makan 10 gram doang. Iya. Aku boleh makan lagi Iya, dong? jadi habisin. Makan.